warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Rafiq dengan NIM 8565092888. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru, Kopjar Bengkalis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD Modul 6 tentang gelombang, yaitu pada kegiatan praktikum 1 jenis dan bentuk gelombang dengan judul praktikum percobaan jenis-jenis gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat sambil membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi medium perambatannya tidak ikut berpindah. Tujuan percobaan ini yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selingki. Yang kedua, karet. Yang ketiga adalah kabel. Dan yang keempat, pulpen atau pena. Dan yang terakhir adalah buku pengamatan atau tabel pengamatan. Pada percobaan kali ini yang pertama adalah gelombang transversal. Yang akan kita lakukan yang pertama adalah merentangkan selingki dan merenggangkan selingki, dibantu oleh dua teman siswa. Yang pertama dipegang sebelah sini sama saudara Acun, yang sebelah sini sama saudara Sazali. Oke. Nah, setelah ini salah satu dari mereka akan mengusik atau menggoyangkan dari sebelah sini. Nanti kita akan melihat gelombangnya seperti apa. Apakah akan berbentuk lembah atau bukit? Mari kita saksikan. Oke, Sazali. Seperti tadi. Ya, sudah terlihat seperti lembah dan bukit. Nah, ini yang dinamakan gelombang transversal. Nah, gelombang yang berbentuk seperti lembah dan bukit ini dinamakan dengan satu gelombang. Oke, jadi kita dapat mengetahui apa itu gelombang transversal dari percobaan kali ini dengan menggunakan alat selingki. Selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu seperti ini. Acun pegang sini ya. Nah, Sazali pegang sebelah sini. Nah, gelombang longitudinal akan terbentuk ketika salah satu teman kita menggerakkan selingki dari belakang ke depan. Nah, nanti akan terlihat satu rapatan yang merambat setiap dorongan. Nah, seperti ini kira-kira nanti merambatnya. Ini rapatan yang merambat. Nah, jadi nanti setelah digerakkan, kita akan mengamati bagaimana pergerakan dari selingki ini ketika didorong dari belakang ke depan. Oke, 1, 2, 3. Nah, semakin laju, rapatan akan semakin terlihat. Nah, gelombangnya nanti yang satu akan berbentuk renggangan, yang satu akan berbentuk rapatan. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan longitudinal, yaitu satu gelombang renggangan dan satu gelombang rapatan. Nah, sudah mengerti Acun, Sazali? Sudah. Oke. Nah, yaitu percobaan menggunakan selingki dan gelang karet. Nah, gelang karet ini akan kita masukkan di tengah-tengah selingki. Sini, Rik. Nah, coba lihat ini. Nah, kita masukkan ya di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, saudara Acun, Mas Korip, tolong mundur sedikit. Kita perlihatkan saudara Acun memegang dan saudara Sazali memegang. Nah, sama seperti tadi, gerakan ke kanan dan ke kiri ya. Kita akan melihat bagaimana
karet ini apakah dia akan berpindah tempat atau tetap berada di tempat. Ayo. Nah, seperti ini. Ternyata gelang karet hanya bergerak naik, turun atau bolak-balik di tempatnya sesuai arah getar saat gelombang melewatinya. Hal ini menegaskan bahwa yang merambat adalah energinya, bukan partikel medium Slinky atau gelang karetnya. Energi merambat melalui pegas dan asalnya adalah usikan atau gaya yang diberikan pada ujung Slinky. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kembali dengan menggunakan kabel listrik. Nah, di sini kita menggunakan kabel listrik, yaitu untuk melihat apakah hasilnya sama dengan waktu kita menggunakan Slinky. Nah, caranya sama, yaitu ujung kabel listrik dipegang oleh saudara Acun dan yang sebelah sini dipegang oleh saudara Sazat. Nah, kabel ini kita gerakkan dari sebelah sini, dari kanan dan kiri, dan dari kiri ke kanan. Oke, 1, 2, 3. Apakah nanti hasilnya sama dengan gerak yang dihasilkan oleh Slinky? Mari kita saksikan. Nah, ternyata hasilnya mirip dengan saat menggunakan Slinky. Namun ada beberapa perbedaan. Contohnya, kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari Slinky, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, sekian percobaan dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.